Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat kamu marah dan kecewa melihat mantan pamer orang ketiga, ya. Memang zaman media sosial ini, kalau terjadi perpisahan itu rasanya puluhan bahkan ribuan kali lebih berat dibandingkan 30-40 tahun yang lalu orang menjalani perpisahan, ya. Kalau 30-40 tahun yang lalu ketika terjadi konflik rumah tangga, ya paling banter kalau kita ini bukan selebritis, bukan artis, yang tahu orang satu RT. Tetapi ketika zaman media sosial, yang jadi tahu itu bisa sedunia. Ketika salah satu dari pasangan suami atau istri tadi bocor tuh, membuka persoalan rumah tangga yang dia hadapi di media sosial, kemudian semua orang bisa membaca. Itu yang saya katakan bahwa saat orang sudah menjadi suami istri, ya, punya anak di dalam pernikahan tadi, semarah apapun dengan kelakuan suami atau dengan kelakuan istri, tahan diri. Kenapa demikian? Karena di situ juga ada faktor anak, ya. Saya pikir secara umum anak-anak itu sak mangkel apapun dengan bapak atau dengan ibunya, saat dia melihat atau mendengarkan bapak atau ibunya digunjingkan orang, ya, apalagi dijelek-jelekkan oleh orang lain, itu akan membuat mereka marah. Dan itu tidak baik untuk proses tumbuh kembang psikologis mereka. Mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang pendendam, ya. Jadi misal tuh dia lihat terjadi konflik rumah tangga, misal bapaknya dijelek-jelekkan oleh saudara-saudara ibunya, padahal saudara-saudara ibunya ini kan masih pamannya, masih tantenya, masih budenya, dan seterusnya. Mereka diam karena mereka memang tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Tetapi apa yang mereka dengarkan itu menginternalisasi di dalam diri mereka, sehingga kemudian dalam proses tumbuh kembang tadi selamanya mereka akan membenci tante, om, pak D, budenya, dan seterusnya tadi. Maka selalu saya katakan, ya, kalau ada konflik di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, lebih baik kedua anak manusia ini, suami istri ini, ya, tutup dulu tuh akun media sosial, agar jangan sampai persoalan rumah tangga ini bocor kemana-mana dan memberikan dampak psikologis terhadap tumbuh kembang anak-anak tadi, ya. Nah, jadi, ya, Anda mungkin kecewa ketika misal sekarang mantan memamerkan orang ketiga, memamerkan pasangan barunya. Saya sudah sampaikan di beberapa video, ya, kalau terjadi perpisahan itu daripada Anda terpancing kemarahan, kekecewaan Anda, langsung tutup akses, ya, media sosial yang bersangkutan. Agar apa? Sekarang yang perlu dilindungi adalah jiwa Anda dulu.
karena dipastikan saat Anda melihat apapun yang dia posting, itu Anda pasti akan sakit hati. Ya, mungkin dia bahkan tidak menyindir Anda pun, Anda akan merasa tersindir. Ya, apalagi kalau sampai dia memposting, mempresentasikan pasangan barunya tadi, ya, wah itu Anda bisa marahnya luar biasa, bisa kecewanya luar biasa. Sekarang mau ditumpahkan kemana kemarahan dan kekecewaan tadi? Mau nemui orangnya, misal berbeda kota, berbeda provinsi, perjalanan jauh, pun kita tidak tahu alamatnya sekarang berada di mana, akhirnya emosi tadi disalurkan melalui media sosial. Ya, nah, maka memang ketika Anda marah, kecewa, itu adalah perasaan yang alamiah. Semua manusia biasa seperti kita, ya, ketika melihat mantan atau orang yang Anda cintai, orang yang untuk dirinya Anda sudah berkorban segalanya, kemudian melupakan Anda begitu saja dan tidak punya hati, tidak punya perasaan untuk memamerkan pasangan barunya dengan penuh kebanggaan, ya, maka memang setiap manusia biasa pasti akan marah, ya, pasti akan kecewa luar biasa. Maka memang yang terbaik sekarang adalah memilih sikap diam, maka menutup akses, ya, media sosial tadi, dan melawan keinginan yang ada dalam diri kita sendiri untuk kepo, untuk terus mencari tahu apa yang dilakukan oleh mantan dengan orang ketiga. Itu adalah urusan yang paling penting sekarang yang harus kita lakukan. Kadang, ya, musuh dan lawan terberat kita itu siapa? Diri kita sendiri. Kita bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan, ya, misal dalam waktu 1 minggu, dengan catatan pekerjaan itu dikerjakan setiap hari. Kita diberikan waktu untuk mengerjakan pekerjaan itu misal 3 bulan. Tidak kita kerjakan. Kita baru mengerjakannya kalau sudah mepet. Kalau waktu sudah mau habis, ya, kalau sepak bola itu sudah injury time. Nah, itu baru kita kerjakan sehingga hasilnya tidak maksimal. Mahasiswa tuh belajarnya sistem SKS, bukan satuan kredit semester, ya, tapi sistem kebut semalam. Dia punya waktu untuk belajar itu 1 semester 6 bulan. Taruhlah waktu belajar efektif, kalau dipotong masa liburnya sekitar 5 bulan. Di luar mid semester, kan biasanya dosen itu mengujikan dari bulan pertama sampai bulan ketiga, mid test atau mid semester itu materi kuliah separuh, ya. Misal kalau ada 10 bab yang mau disampaikan 5 bab. Nanti bab ke-6 sampai bab ke-10 itu diujikan pada semester akhir atau ujian akhir semester. Paling tidak dia punya waktu 3 bulan tuh untuk belajar dari mid semester, mempersiapkan dirinya menghadapi UAS, ya, ujian akhir semester. Tetapi apa yang terjadi? Tidak belajar. Baru sibuk belajar itu, misal kuliahnya teknik sipil, besok akan menghadapi ujian mata kuliah mekanika rekayasa. Sibuk tuh malam hari ke rumah temennya nyari kopian catatan pelajaran atau catatan mata kuliah tadi. Bahkan materinya pun dia belum siap. Itu namanya belajar dengan sistem SKS, sistem kebut semalam. Dan hasilnya
tidak maksimal. Ya. Nah, jadi ya, apa korelasinya dengan bab persoalan mantan? Ilustrasi ini tadi ya, bahwa ya kita itu kan hobi menunda-nunda waktu. Ya, apapun dalam hidup kita itu selalu kita tunda-tunda, sehingga hasil yang kita dapatkan bukan hasil yang terbaik. Ya, nah, tetapi ya dalam bab menutup akses terhadap mantan tadi, jangan ditunda-tunda, karena semakin lama Anda menunda, maka Anda akan semakin sakit hati. Karena dalam kondisi seperti ini, orang-orang bijak mengajarkan bahwa diam itu adalah emas. Diam itu adalah puncak dari kebijaksanaan. Ya, daripada dia posting, Anda marah, dia jawab, Anda marah lagi, dan seterusnya. Apa kemudian dengan kemarahan yang Anda tunjukkan, kekecewaan yang Anda tunjukkan itu akan membuat yang bersangkutan jadi respect kembali? Kan tidak. Kemarahan itu justru akan membuat gap-nya, jurang pemisahnya semakin lebar. Kalau Anda masih berharap dia kembali, maka kuncinya adalah saat ini adalah saatnya untuk diam. Untuk bisa diam, maka Anda tidak perlu tahu apa yang dia lakukan pada saat ini. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza qadiba ahadukum falyaskut." Barang siapa yang marah, hendaknya dia diam terlebih dahulu. Nah, kalau sudah terlanjur melihat di IG-nya mantan, dia pamer orang ketiga, handphonenya ditaruh. Kalau perlu di-off-kan dulu di cas. Ya, Anda ganti posisi lah. Kalau tadi melihatnya dalam posisi berdiri, sekarang Anda duduk, handphonenya yang penting ditaruh dulu. Ya, tidak usah direspon, tidak usah dikomentari, tidak usah ngikut-ngikut nge-like. Kita itu kan kadang begitu. Kita pengen, ya, dia tahu bahwa kita kecewa. Yang kita lakukan apa? Ngikut nge-like untuk mengirimkan pesan kepada dia, aku kin delok lo, ya, apa yang kamu lakukan pada saat ini. Itu tidak ada manfaatnya. Maka handphonenya ditaruh, di-off-kan dulu, dicas ya. Anda sekarang ganti posisi. Kalau tadi melihatnya dalam posisi berdiri, sekarang Anda duduk. Kalau melihat handphonenya tadi dalam posisi duduk, sekarang Anda rebahan. Insya Allah tuh. Ya, marah itu durasinya, orang pengen mengaktualisasikannya itu paling lama 15 menit. Kalau Anda bisa tahan diri Anda untuk tidak menyikapi, untuk tidak merespon, untuk tidak menuangkan apa yang ada dalam pikiran Anda pada saat ini, 15 menit saja Anda tahan, insya Allah selamat. Ya, Anda tidak memperlebar gap dengan dia, dan yang pasti yang bersangkutan juga akan terus berpikir, kok Anda tidak merespon? Karena seringkali dalam proses seperti ini, kalau sudah postingan-postingan begitu muncul, itu kan wujud pancingan terhadap diri Anda untuk melihat respon Anda seperti apa. Ya, nah, jadi ganti posisi Anda. Insya Allah itu adalah terapi yang terbaik untuk bisa meredakan kemarahan. Ya, di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Iza qadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, fa iza zahaba anhul qadabu wa illa falyattaji. Jika salah seorang dari kalian marah saat berdiri, hendaknya ia duduk. Kalau belum pergi amarahnya, hendaknya ia berbaring. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.